Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hutami Wahid, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol. Berikut adalah tugas 2.3.A.5.2, yaitu unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu praktek coaching. Kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Siti Hutami Wahid sebagai coach, dan Abdul Rasid sebagai coachee. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mencatat percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Deskripsi masalah. Pak Rashid adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang merasa bingung karena murid-murid di kelasnya tidak fokus dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, dan meminta solusi serta saran kepada Ibu Tami untuk lebih semangat lagi dalam memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif kepada murid-muridnya. Berikut adalah praktik coaching kami dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rasid. Malam, ulang. Oh iya, sesuai naskah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu Tami. Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat dan sedikit kurang bersemangat nih Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah. Saya juga baik, Pak. Nah, kok tidak bersemangat ya? Ada apa ini, Pak? Iya nih Bu, saya butuh teman ngobrol ini, makanya saya menghubungi Ibu tadi untuk berbincang-bincang sebentar Bu. Oh, begitu. Iya, baiklah, Pak. Kita bincangnya di sini saja, biar suasananya sejuk dan bisa rileks. Setuju, biar fresh di sana Bu ya. Iya, Oke. baik. Oke, ngomong-ngomong nih, Pak. Apa yang Pak Rasid mau obrolkan pada malam ini? Jadi begini Bu, saya itu sedang bingung sih tentang pembelajaran di kelas saya pada pelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur itu loh Bu. Murid-murid tidak fokus dan antusias nih dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif, nilai murid-murid rata-rata rendah sekali Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, Pak Rasid ini merasa murid-muridnya itu tidak fokus dan tidak antusias pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks prosedur, sehingga nilai mereka itu menjadi rendah. Seperti itu ya, Pak? Iya Bu, saya rasakan murid-murid itu kurang paham mengenai materi teks prosedur yang sudah saya berikan Bu. Nah, oke Pak Rasid, kalau waktu kita ngobrol ini pendek, Pak Rasid ingin mendapatkan apa ini dari tujuan obrolan kita pada malam ini? Saya sih berharap Bu bisa mendapatkan solusi dari obrolan kita malam ini. Jadi solusi supaya murid-murid di kelas saya fokus dan antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia, materi teks prosedur, sehingga nilai mereka bisa menjadi lebih baik lagi, Bu. Oke. Jadi berarti kita akan mencari solusi agar murid Bapak bisa fokus dan antusias lagi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu ya? Iya, Bu, supaya murid-murid paham materi saya itu. Saat saya mengajar, saya Mm. sudah menggunakan beberapa media yang menjelaskan tentang teks prosedur dan saya beri contoh-contohnya juga. Tapi saya lihat murid saya kok bosan dan tidak memperhatikan. Lah, endingnya saat penilaian, nilai mereka tidak memuaskan, Bu. Oh begitu ya Pak.
Nah, kalau menurut Pak Rasid, anak-anak ini yang memahami atau fokus, antusias, serta yang memahami teks prosedur itu seperti apa, Pak? Bagaimana ya Bu? Menurut saya murid yang fokus dan antusias itu ya yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan Bu. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur dan langkah-langkah membuat teks prosedur, Bu. Oke, jadi begitu ya, Pak. Nah, kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu yang dijelaskan tadi oleh Pak Rasid ya. Iya sih, begitu idealnya, Bu. Oke, kalau murid-murid yang Pak Rasid katakan tadi itu di level yang bisa dikatakan pada level 10 ya Pak ya. Nah, terus kalau anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi itu, berarti ada di level 1. Seperti itu, kalau menurut Pak Rasid, murid-murid yang ada di kelasnya Pak Rasid sekarang itu berada di level berapa? Kalau saya amati sih, Bu, rata-rata itu berada di level 5 sih. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi, tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias, dan juga akhirnya tidak memahami apa itu teks prosedur. Kira-kira ya berada di level 5 itu sih, Bu. Oke. Nah, menurut Pak Rasid, murid-murid Pak Rasid ini tadinya berada di level 5 ya. Nah, untuk memahami atau yang bisa fokus, antusias dan memahami materi, apakah ada kemungkinan murid-murid tersebut itu berada di level 10, Pak? Mungkin bisa, Bu, untuk memahami materi teks prosedurnya berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa Hmm, dinaikkan ke angka 8 dulu, Bu. Karena itu perlu proses memang, Bu, ya. baik. Nah, di level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya, Pak ya. Nah, menurut Pak Rasid, apa sih yang bisa Pak Rasid lakukan untuk membantu murid-murid tersebut yang berada di dalam kelas Pak Rasid itu supaya mereka itu berada di level eh, berada di level yang naik seperti itu, Pak, dalam memahami materi, fokus dan antusias. Itu yang saya masih bingung mau apa ya, Bu. Saya sempat terpikir untuk Mm. melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid nih, Bu. Seperti yang saya pelajari waktu pendidikan guru penggerak kemarin. Nah, bagus itu Pak idenya. Nah, sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba rencana aksinya bagaimana Pak Rasid? Di awal semester kemarin, saya kan sudah Hmm. melakukan asesmen diagnostik non-kognitif gaya belajar ya. Saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditori, dan visual. Nah, mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks prosedur ini ya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, Bu. Wah, bagus sekali Pak Rasid. Lalu bagaimana nih dengan penerapannya pada pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks produk prosedur tadi? Mungkin rencana saya seperti ini, Bu ya. Untuk diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur tadi sesuai gaya belajar murid. Misalnya, yang kinestetik saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan sesuai langkah-langkahnya. Lalu, untuk yang gaya belajar auditori, bisa saya siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur.
Nah, kemudian sedangkan gaya belajarnya visual, saya siapkan video-video tentang teks prosedur begitu, Bu. Setelah itu, untuk penilaiannya, saya menugaskan untuk murid membuat teks prosedur, membuat makanan atau minuman, baik itu dengan video, TikTok, atau teks, dan bisa juga seperti membuat komik, Bu. Wah, menarik sekali ya Pak Rasid ya. Nah, kalau menurut Pak Rasid, apa ukuran keberhasilan dari rencana Pak Rasid ini? Jadi ukuran keberhasilan murid-murid jadi fokus, antusias, dan memahami teks prosedur dengan baik, penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid kreatif. Iya, jadi rencananya sudah baik sekali ya Pak Rasid ya. Apakah menurut Pak Rasid ada kendala untuk menerapkan rencana Pak Rasid nanti? Kendalanya perlu waktu sih, Bu, untuk menyiapkan media-media yang sesuai gaya belajar murid, dan butuh juga teman guru untuk diwawancarai untuk waktu kegiatan nanti, Bu. Oh, begitu ya Pak Rasid ya. Nah, kalau perlu waktu, waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin butuh waktu 2 sampai 3 hari sih, Bu, dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD-nya, dan lain-lainnya yang lain, Bu. Nah, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Rasid untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancarai tentang teks prosedur yang tadi Bapak sampaikan pada mata pelajaran Bapak? Iya, saya bisa berkolaborasi dengan guru lain. Nah, jadi kami bisa berdiskusi, menyiapkannya, dan menjadi narasumber wawancara untuk murid yang gaya belajarnya auditori, Bu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, baik. Kira-kira kapan nih Pak Rasid bisa menerapkan itu di kelas? Jadi jadwal pelajaran saya bahasa Indonesia itu di hari Senin, Bu. Nah, kemudian hari ini kan hari Kamis, maka Senin depan akan saya terapkan. Iya, baik ya Pak Rasid ya. Nah, kita sudah ngobrol nih. Apa yang Pak Rasid dapatkan dari sesi ngobrol-ngobrol kita ini? Awalnya tadi kan saya bingung ya, Bu, untuk pembelajaran bahasa Indonesia teks prosedur di kelas saya, muridnya tidak fokus dan tidak antusias yang mengakibatkan nilai mereka menjadi jelek. Nah, tapi di akhir obrolan kita ini saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid, dan saya akan berkolaborasi dengan guru lain sesuai dengan tujuan pertama kita ngobrol tadi, Bu. Iya, bagus sekali ya Pak Rasid ya. Sudah menemukan solusinya. Nah, tetap semangat untuk selalu belajar ya Pak ya. Iya, Bu, saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih ya, Bu, sudah mengobrol dengan saya. Iya, sama-sama Pak Rashid. Kalau butuh bantuan, support, jangan lupa untuk kembali hubungi saya. Nah, setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita sama saya ya Pak ya, bagaimana keseruannya di kelas. Tentunya Siap, setelah Bu. menerapkan yang tadi itu, yang kita bicarakan. Siap, Bu. Saya kembali ke kelas dulu ya, Bu, karena murid-murid sudah selesai. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, baik Pak Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan praktik coaching kami. Salam guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.